Oke, sudah dimulai recordnya. Saya cek masih belum ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita mulai sambil nunggu yang lainnya masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali walau secara online. Sebelumnya saya minta maaf, harusnya malam hari ini pertemuan keempat kita offline tatap muka di kelas. Tapi saya masih belum bisa ke kampus, jadinya kita online dulu. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, malam hari ini masuk ke pertemuan keempat kita bahas yang namanya mekatronika. Untuk slide materi dan juga untuk penugasannya udah saya share di e-kampus, bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, berikutnya ini ada bobot penilaian dan juga kontrak perkuliahan. Nah, untuk seminar sepertinya belum bisa. Kakak kelas kalian, Imam Sodikin, kemarin WA saya dia berhalangan, katanya nggak bisa untuk sampai akhir tahun ini. Nah, karena kerjaannya katanya numpuk. Jadi mohon maaf, mungkin nanti saya akan cari lagi untuk pembicaranya. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Kalau suara saya jelas, nanti beritahu ya. Kalau suara saya tidak begitu jelas atau nggak keluar, beritahu saya ya. Oke, kita mulai yang namanya topik malam hari ini yaitu mekatronika, di mana secara sempit mekatronika ini merupakan teknologi kendali numerik. Nah, secara harfiah umumnya yaitu teknologi yang mengendalikan mekanisme menggunakan aktuator sebagai penggerak. Nah, nantinya aktuator ini akan bergerak sesuai yang kita inginkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di mana nantinya bisa kita memonitor kondisi gerak mesin tersebut dengan menggunakan sensor. Nah, sensor ini nanti akan mengumpulkan informasi, kemudian nanti akan dikirimkan ke controller. Nah, di sini nantinya bisa menggunakan microcontroller ataupun microprosesor, di mana itu akan berhubungan dengan otaknya. Nah, di mekatronika sendiri ini merupakan 3 gabungan ilmu disiplin, yaitu pertama ilmu mekanik, kedua ilmu elektronik, dan yang ketiga ilmu informatika. Nah, di mana ketiga gabungan ini nanti akan merancang, memproduksi, mengoperasi, ataupun memelihara sistem untuk mencapai optimasi suatu produk, supaya dia bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini kalau kita lihat dari diagram sederhana pembentukan ilmu mekatronika, ini ada 2 sub bidang ilmu, pertama dari fisika dan yang kedua dari logika. Nah, dari fisika sendiri ini turunannya berupa ilmu mekanik. Nah, sedangkan untuk logika ada ilmu elektronik dan ilmu informatika. Nah, di ilmu mekanik dia akan menghasilkan berupa outputnya yaitu aktuator. Sedangkan di ilmu elektronik akan menghasilkan sensor. Sehingga irisannya gabungan dari ilmu mekanik dan elektronik yaitu adanya sensor dan aktuator. Sedangkan di ilmu informatika, nah irisannya dengan elektronik akan menghasilkan sistem kendali berupa microcontroller, microprosesor, dan irisan dari ilmu mekanik dan informatika akan menghasilkan berupa pemodelan, berupa algoritma ataupun metode yang digunakan. Dan ketiga gabungan ilmu ini nantinya akan menghasilkan satu ilmu yang baru yaitu namanya ilmu mekanika atau ilmu mekanik, mekatronika atau mekatronik. Nah, oke. Nah, berikut ini merupakan manfaat jika kita akan menerapkan mekatronika di dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bidang pekerjaan baik itu industri ataupun yang lainnya. Nah, yang pertama
di mana ketika kita akan menerapkan mekatronika tentu nanti ada tujuan khususnya. Yang pertama akan meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua meningkatkan kehandalan. Dan yang ketiga meningkatkan presisi dan kecepatan. Nah, dari ketiga hal ini, di mana biasanya seseorang ingin menerapkan atau mengimplementasikan mekatronika dengan membuat suatu lengan robot ataupun robot. Nah, di mana sistem itu dibuat untuk menggantikan pekerjaan manusia. Nah, kita tahu namanya manusia tidak bisa bekerja terus-menerus selama 24 jam. Nah, kalau mesin bisa. Sehingga nanti akan meningkatkan fleksibilitas, presisi, kehandalan, dan juga kecepatan. Kemudian juga kadang manusia sesuai dengan moodnya, kadang lagi semangat, kadang lagi kendur, ataupun mungkin shift malam sering tiduran atau lelah, ngantuk. Nah, berbeda dengan mesin di mana itu mempunyai nilai yang lebih. Namun, di antara itu semua kadang juga mesin tidak mempunyai kelebihan seperti layaknya manusia, yaitu punya otak. Nah, bisa berpikir, bisa mengambil keputusan. Nah, disinilah nanti ilmu mekatronika akan digabungkan dengan yang namanya AI atau machine learning atau artificial intelligence supaya menjadi lebih sempurna, supaya nanti bisa mengambil keputusan layaknya seperti manusia. Oke. Nah, berikutnya ini elemen-elemen yang bisa untuk membuat yang namanya mekatronika. Yang pertama, mekanisme mesin. Nah, di mekatronika ini, di mekanisme mesin ini merupakan objek yang akan nanti untuk mengendalikan sesuatu. Nah, biasanya berupa lengan robot, generator, pembangkit listrik, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh gambar mekanisme mesin penggerak piston. Nah, ini nanti akan naik turun pistonnya, di mana nanti akan digerakkan oleh crankshaft sesuai dengan timing gear yang diberikan. Kemudian elemen berikutnya selain dari mekanisme mesin ada yang namanya sensor. Nah, sensor ini udah pernah kita pelajari sebelumnya di semester yang lalu khususnya di mata kuliah IoT, di mana sensor merupakan suatu alat untuk mendeteksi ataupun mengukur keadaan sekitar. Baik itu berupa panas, baik itu berupa suhu, temperatur, ataupun tegangan, ataupun arus listrik. Di mana sensor kenapa bisa mengukur atau mendeteksi? Karena dia mempunyai yang namanya transducer. Nah, transducer ini nanti akan mengambil ataupun mendeteksi parameter di sekitarnya. Ada yang disebut dengan penguat ataupun pengolah sinyal, yang mana nantinya ada berupa ADC yaitu analog to digital converter, yaitu mengolah sinyal analog menjadi sinyal digital yang akan dikirimkan ke microcontroller. Contohnya ini ada sensor effect Hall, yaitu sensor mendeteksi magnet. Jadi sensor ini berupa komponen elektronik di mana akan hidup ketika ada tegangan dan arus yang mensuplai sensor tersebut, sehingga nantinya elektroda akan bertabrakan dengan lapisan silikon sehingga nanti akan mendeteksi medan magnet di sekitarnya. Nah, karena di dalam efek Hall sendiri, di dalam sensor magnet ini ada berupa rangkaian elektronik, di dalamnya berupa op-amp ataupun sebutnya sebagai amplifier dengan menggunakan transistor. Nah, ataupun ada juga sensor ultrasonik. Nah, di mana sensor ultrasonik ini itu ada dua, yaitu sebagai pengirim dan penerima untuk mendeteksi adanya halangan atau gangguan di sekitarnya. Nah, di sini biasanya untuk mendeteksi itu dia punya dua sensor sebagai transmit dan receive. Seperti itu. Nah, ini elemen yang kedua sebagai sensor. Elemen berikutnya ini berupa controller. Nah, controller ini yang berfungsi sebagai pengambil keputusan. Apakah nanti keadaan objek yang mau kita kendalikan sudah sesuai atau belum.
Nantinya, kalau misalkan belum sesuai, dia akan diumpan balikan kembali ke sensor untuk membaca ataupun mendeteksi atau mengukur keadaan sekitar untuk dikirimkan kembali ke controller parameter yang baru untuk mengadjust nilai-nilai yang akan diberikan ke aktuator. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, si controller ini biasa berupa otaknya. Nah, kemarin kita udah buat di IoT namanya menggunakan SP32 atau Arduino ataupun sebagainya. Nah, di sini nantinya ada berupa diagram blok controller. Ada dua, yaitu berupa control loop, closed loop dan juga open loop. Nah, nanti minggu depan kita pelajari tentang open loop dan closed loop. Nah, di sini contohnya berupa closed loop, rangkaian tertutup, di mana nilai yang diberikan inputan nanti akan diproses oleh si controller, kemudian akan dikirimkan ke aktuator untuk bergerak sesuai yang diinginkan. Jika tidak sesuai, maka akan di loop back ke sensor, dan sensor akan mendeteksi nilai parameter baru yang mana akan diberikan sebagai inputan ke controller. Terus saja kalau belum sesuai atau belum steady yang diinginkan, dia akan looping. Tapi kalau udah selesai, maka akan stop. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya yaitu ada namanya rangkaian penggerak. Di mana rangkaian penggerak ini dia akan menerima sinyal digital yang dikirimkan oleh si controller dan merubahnya ke energi analog atau berupa energi yang mampu menggerakkan aktuator. Nah, ini contohnya ada rangkaian motor penggerak di lift, di mana inputannya berupa tombol ataupun sensor untuk naik dan turun. Nah, ketika dia naik, maka dia relay akan switching. Switching ini nanti akan mengalirkan arus tegangan ke motor. Kalau naik dia maju, kalau dia turun dia akan mundur. Terus saja seperti itu konsepnya. Oke, dan berikutnya ada yang disebut sebagai aktuator. Nah, ini elemen berupa objek di mana nanti keluarannya akan mengubah energi supply menjadi energi kerja. Nah, contohnya berupa motor, solenoid. Nah, ini ada solenoid kerja tunggal atau solenoid valve di mana akan bekerja si piston maju ataupun mundur sesuai dengan inputan yang diberikan dari si controller. Dan yang terakhir, ini elemen dari mekatronika yaitu sumber energi. Nah, ini yang konfidensial. Jadi kalau nggak ada sumber energi, ini nggak bakal jalan tuh mekatronikanya. Nah, ini salah satunya sumber energinya menggunakan arus tegangan listrik, begitu AC ataupun DC. Ada juga yang tidak menggunakan arus listrik. Ada, contohnya biasanya seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, di mana menggunakan turbin yang digunakan sumber energinya yaitu berupa arus air yang deras. Jadi kalau misalkan arus airnya kecil, nah ini turbinnya juga nggak bisa menghasilkan listrik. Nah, ini ada contoh skema power supply. Nah, di mana menggunakan trafo step down dari tegangan AC 220 nanti akan menghasilkan tegangan DC dari 0 sampai 12 volt, di mana akan dipilih tegangan yang mau digunakan menggunakan rotary switch, di mana nantinya tegangan akan dirubah menggunakan rectifier dioda menjadi tegangan DC dengan rating 0,3 sampai 12 volt. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang masuk, saya lanjutkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, tanyakan ya. Nah, ini penerapan mekatronika di kehidupan sehari-hari. Mulai yang dari rumah tangga, kita tahu ada mesin cuci, microwave, kulkas, AC. Kemudian juga di peranti komputer, ada mouse, keyboard, drive, printer, laptop, PC, dan sebagainya banyaknya lagi.
Bahkan di dunia medis juga digunakan, di bagian untuk robot juga digunakan, sampai di dunia industri dan transportasi, baik di kapal air, kapal kereta api, ataupun di pesawat. Oke. Dan berikutnya ini penjelasan dari 3 sub bidang mekatronika, yaitu pertama ilmu mekanik, kedua ilmu elektronik, dan yang ketiga ilmu informatika. Nah, di sini yang diawali dari ilmu mekanik, di mana ilmu mekanik sendiri ini berawal dari bahasa Yunani mechanikos atau bahasa Latinnya mechanicus, di mana artinya yaitu seseorang yang ahli di bidang mesin. Nah, jadi mekanika itu merupakan jenis ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin. Nah, kalau dipelajari di dalam universitas, biasanya masuk ke fakultas teknik, yaitu teknik mesin. Di mana di ilmu mekanika, di bagian teknik informatika, khususnya dipelajari di bagian mata kuliah fisika. Nah, dulu kalian juga sudah pernah dapat mata kuliah fisika, mungkin di semester awal, di mana akan mempelajari yang namanya gerak dari suatu benda. Nah, jadi gerak dari suatu benda itu nantinya akan dipelajari yang namanya kinematika dan dinamika. Jadi ketika benda itu bergerak nanti akan kita hitung koordinat posisi, kecepatan, percepatan, dan momentum. Nah, kemudian ilmu mekanik atau mekanika sendiri di mana akan mempelajari gerakan dari suatu benda, ini ada 2 cabang, yaitu mekanika statik dan mekanika dinamik. Nah, di mekanika dinamik ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu kinematik dan kinetik. Nah, itu sepanjang pengetahuan untuk ilmu mekanika khusus di bagian teknik informatika. Jadi nggak begitu dalam karena arahnya ke teknik mesin. Jadi tahu luarannya seperti apa. Dan ini contoh di mekanika yang ada di lapangan, khususnya di dunia industri, ada mesin bubut dan juga mesin fries. Nah, fries itu berupa mesin milling atau ngebor. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ilmu elektronik. Nah, kemarin kita udah pelajari tentang komponen aktif dan komponen pasif. Nah, karena di elektronika ini berupa ilmu yang mempelajari alat listrik, baik itu arus lemah ataupun arus kuat. Khususnya di sistem otomasi biasanya menggunakan arus lemah. Nah, kadang arus kuat itu gak begitu banyak sistem otomasinya, tapi juga digunakan khususnya di PLN untuk tegangan tinggi. Nah, di mana nantinya akan dioperasikan untuk mengontrol aliran elektron ataupun partikel yang bermuatan listrik. Dan ilmu ini dipelajari di Fakultas Teknik khususnya teknik elektro ataupun instrumentasi. Dan alat-alat yang digunakan bisa disebut sebagai electronic device. Contohnya seperti TV, handphone, dan sebagainya. Oke, ini contoh elektronika berupa PCB, printed circuit board untuk pemasangan sirkuit komputer dan juga mikroprosesor. Nah, khususnya di industri di bagian elektronik, nah biasanya udah paham untuk bagian seperti ini. Nah, tempat saya kerja di PT Meko Indo Itron, itu membuat meteran listrik. Nah, ini menggunakan ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ilmu informatika. Nah, disinilah nanti akan dijabarkan secara luas. Mungkin setelah UTS nanti kita akan pelajari di bagian teknik informatika untuk sistem otomasi menggunakan RPA, menggunakan toolnya UiPath. Di mana biasanya disiplin ilmu ini nanti akan mempelajari tentang data dan informasi. Nah, jadi di informatika itu kita harus bisa mengumpulkan ataupun mendapatkan data, data bisa kita simpan, data bisa kita olah, dan data juga bisa kita tampilkan dalam bentuk informasi berupa tabel, grafik, ataupun chart-chart yang lain. Nah, di informatika sendiri aspeknya jadi tidak sekedar melulu di dalam sistem informasi berbasis komputer saja.
sudah arahnya ke hardware, di mana arahnya ke sistem otomasi berhubungan dengan hardware, ataupun hanya software saja juga bisa. Nah, nanti kita akan pelajari yang nama tentang SCADA, Supervisory Control and Data Akuisisi, kemudian juga PLC, kemudian juga ada berupa DCS, Distributed Control System, dan sebagainya. Nah, ini viral kalau untuk yang di ilmu informatika, yaitu sekarang tentang biomedis, tentang alat-alat elektronis untuk sistem otomasi yang digunakan di dalam medis, khususnya untuk mendeteksi penyakit, bagaimana cara menyembuhkan penyakit, ataupun menangani sistem pakar, dan sebagainya, seperti itu. Oke, nah di bagian mekatronika ini sendiri, itu ada 3 sub bidang. Nah, itu nanti kita pelajari minggu depan di bagian mekatronika kedua tentang yang pertama kontrol sistem. Nah, di mana kontrol sistem ini nanti ada anakannya berupa 2 bagian, yaitu sistem loop terbuka, open loop, ataupun closed loop. Nah, kemudian untuk sub bagian yang keduanya berupa automatic system atau sistem otomatis di mana berupa sinyal. Nanti kita akan pelajari sinyal diskrit dan juga sinyal kontinu. Dan gabungan pembagian pertama dan kedua hingga menghasilkan gabungan yang ketiga, yaitu automatic control system. Nah, disinilah nantinya akan berhubungan bagaimana cara kita mengontrol suatu device dengan secara otomatis, baik itu melalui jaringan ataupun tidak. Nah, itu arahnya sudah ke industri 5.0 ataupun 4.0. Jadi, ini untuk malam hari ini, dan ini ada tugasnya. Tugas untuk pertama buat resume dan juga rangkuman untuk pertemuan 4 ini, malam hari ini. Dan yang tugas nomor 2 ini perlu di disclaimer jika project automation-nya menggunakan RPA, robot proses otomasi, nah ini nggak usah dibuat. Tapi kalau misalkan project-nya berupa IoT ataupun mekanisme, nah ini perlu dibuat nanti desain model mekaniknya seperti apa. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan, bisa WA di grup atau WA Japri, ada nomor HP dan email saya di akhir slide. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jangan lupa untuk absensi bisa klik online di e-kampus. Otomatis nanti kalau klik online saya buat online dianggap hadir. Atau juga bisa isi kolom komentar di e-kampus di pertemuan yang sedang berlangsung. Atau juga bisa klik absen di pertemuan yang sedang berlangsung. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya paling lambat sebelum UAS, masih lama tapi jangan sampai lupa. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, maaf tadi soal nomor 2 bisa diulang nggak? Nah, untuk yang tugas, Maksudnya itu yang ekstra bisa desain model. ya, misalkan untuk saya punya project otomasinya menggunakan ESP32 untuk mengontrol gerbang gate. Nah, di situ nanti dibuatin sistem model mekaniknya. Nah, itu pembuat sistem model mekaniknya berupa bloknya SP32, kemudian nanti aktuatornya mungkin berupa motor untuk buka tutup gerbangnya, kemudian sensornya berupa touchless atau sensor besi, metal, ketika ada motor mobil, nanti keluar tiket, buka gerbang, motornya lewat, gerbangnya tutup, seperti itu. Nah, tapi perlu di disclaimer jika saya buatnya RPA berupa software, berupa robot proses otomasi. Nah, nanti kita coba buat RPA setelah UTS menggunakan tool UiPath. Nah, ini nomor 2 nggak usah dibuat. Seperti itu. Buatnya gimana, Pak, untuk desain model mekanik? Nah, biasanya menggunakan di websitenya Wokwi.
Nah, Walkwi ini project-project misalkan menggunakan Arduino, ini harus sign up dulu ya, sign in dulu. Nah, misalkan saya menggunakan project Arduino-nya nanti untuk mengontrol apa, nanti kita bisa buat nih from scratch. Misalkan Arduino Nano, nah kemudian contohnya ya, misalkan saya ganti nih ESP32 lah, oh nggak ada, tambahin LED misalkan, kemudian nanti LED-nya masuk ke pin ke sini, ini mungkin ke sini, kemudian ada tambah sensor, contohnya misalkan ada push button, nah berupa sensor misalkan tombol, nah seperti itu. Nah ini model desain mekaniknya, nanti seperti apa ya tergantung nanti project otomasinya apa. Ini yang standarnya. Nanti kalau misalkan mau download lagi displaynya tinggal di download aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ini SP32. Nah, oke, monggo ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau kurang jelas tanyakan ya. Di luar jam kuliah juga kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan. Bisa WA grup atau japri ke saya. Ini juga saya rekam, nanti rekamannya akan saya share di kampus. Ini kelas ini paling sedikit nih. Kelas ini tuh kalau nggak salah ada 10 orang deh. Kalau lihat dari absensi. Iya, sampai 10 orang. Jadi ini aja udah melebihi 50%.
Ada 7 orang, 4. Oke, kalau tidak ada saya tutup ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan masih online. Insya Allah nanti kalau saya udah bisa jalan lagi, kita ke kampus, kita offline tetap buka di kelas. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.